Dan inilah sosok Titi Kamal di mata orang-orang terdekatnya. Semua sifat dan kebiasaannya, harapan juga cita-cita besarnya mewarnai lika-liku perjalanan hidup seorang Titi Kamal. Nyablak, ada nyablak. Dia sih ya emang di samping di sisi feminim dia, tapi dia kalau misalnya sama teman-teman yang udah kenal orangnya seru banget gitu loh. Kadang-kadang lupa feminimnya lupa kan, apa kabar lu gitu-gitu kan gitu. Jadi orangnya fleksibel lah, bisa menempatkan tempat di mana dia bisa. Jadi nggak harus yang jaim, duduk manis ya kan, kaki dilipet, apa ngomong apa nggak gitu. Jadi misalnya di lokasi syuting ya udah ngomong aja, lupa kabar lu gitu-gitu kan gitu. Jadi ya bisa diterima di segala kondisi lah gitu. Ceplas-ceplos sih orangnya, ceplas-ceplos abis gitu kan. Tapi kalau mungkin orang lihat pertama kesannya sombong apa, padahal aslinya nggak gitu, cuek banget. Dia sering ngecengin orang, sering bercandaan gitu loh. Jadi kita tuh suka ada inside joke lah gitu kan. Kalau misalnya ketemu sering saling ngeceng-ngecengan gitu kan apa. Karena karakter dia tuh yang Titi banget, dia selalu senyum. Ketemu orang senyum, ini senyum, selalu senyum. Yang kita lihat dari Titi tuh senyum. Kita nggak tahu dalam hatinya, cuman dia ngobrol di apa-apa semua tuh pasti penuh dengan senyum, penuh dengan gembira gitu loh. Mungkin dia mau memberitahu kita ya, kalau ketemu dia tuh ya ayo kita happy aja gitu kan, jangan nggak sedih-sedih gitu. Itu sih kalau yang gue tangkap dari Titi, selama gue kenal Titi itu dia selalu ceria, orangnya ceria sih. Ya kalau saya sih bilang, Ti ntar kalau udah gede jadi dokter ya nak. Enggak ah, dia bilang gitu. Ya udah, jadi dia kepinginnya keliling apa ya, luar negeri, apapun dia mau. Alhamdulillah ya dia kepengen kemana gitu kan ya, ntar ada tuh panggilan, Ti kamu ke sana Ti gitu. Jadi dia bilang, nah ini anak heran ya sebenarnya gitu. Iya. Dia lebih kepada diplomat itu, dia kepengen. Dia pokoknya yang saya paling ingat, dia pengen keliling dunia. Yang ternyata memang dia jadinya keliling dunia melulu sama suaminya gitu kan. Itu memang cita-cita dia. Tapi untuk menjadi sesuatu apa gitu, aktris apa, itu baru kita tahu itu pas di SMA aja. Jadi pas kecil-kecil cuman suka didandan aja Mbak, suka pakai kita pakein baju-baju apa, terus pakai sepatu hak tinggi, di lipstick jalan-jalan gitu. Atau acara di kampung ntar dia menang gitu. Acara-acara keliling pawai 17-an gitu. Dia memang anaknya agak ya mau ya kalau dia dandan-dandan itu suka. Maka sukses yang diraih Titi Kamal di dunia film adalah hasil kerja kerasnya selama kurun waktu lebih dari 15 tahun. Telah puaskah ia pada apa yang kini diraihnya? Mengapa ia selalu merindukan peran-peran menantang dalam film yang ia bintangi? Petualangan aja sih, petualangan mencoba karakter yang aneh-aneh dari mulai. Semua saya coba, saya nggak mau yang cari aman cuma pengen jadi karakter yang cantik doang. Kalau bisa saya itemin seluruh tubuh saya, tiba-tiba jadi pemulung di FTV, lilin kecil. Saya observasi ke tempat perkampungan pemulung segala macam gitu. Selain itu juga saya bisa tiba-tiba jadi yang keterbelakangan mental gitu, retardasi mental. Atau saya ke SLB pendalaman, atau saya jadi buta. Jadi harus explore semua karakter yang ada di dunia ini gitu. Iya sih, aktingnya dia suka terima, kan suka yang peran-peran aneh-aneh lah, dia berani lah terima tantangan gitu lah. Ya gitu, mau jadi penyanyi dangdut dia terima gitu, nggak kelihatan apa, nggak takut kelihatan jelek lah gitu kan, mau aja dia dijadiin orang jelek juga mau dia gitu. Biasanya kan kalau artis kan harus kelihatan cantik sempurna, dia nggak apa-apa, mau aja sih dia kayaknya. Selama ceritanya masih bagus gitu kan, sama dia nggak masalah. Titi tuh orangnya bersahaja ya, meskipun kita tahu siapa dia, dan dia lebih dulu daripada gue yang terjun dunia entertain gitu loh. Tapi dia orangnya bersahaja dan nggak begitu sombong, nggak sih. Maksudnya dia bersahaja, dia mau sharing, mau
berkumpul sama yang lain gitu kan, karena kan nggak semua seperti itu, jadi tapi dia orangnya mau berbagi. Bersama Christian, Titi kini hidup dengan tenang. Banyak pengalaman berharga yang bisa ia petik dari perjalanan panjangnya menuju satu titik, yakni perkawinan yang bahagia. Cita-cita Titi sejak kecil untuk keliling dunia, sedikit demi sedikit juga telah ia penuhi bersama Christian. Yang bahagia aja sih, yang penuh dengan petualangan menarik, itu aja sih gitu, yang seru aja gitu. Kita lebih mobile aja kehidupannya, nggak cuma stuck di satu tempat, mungkin bisa nanti nyoba tinggal di tempat-tempat lain yang berbeda gitu aja. Nggak kerasa aja tiba-tiba waktu berjalan udah belasan tahun dia masih tetap sama gitu. Terus kalau misalnya untuk Tian, makasih juga udah jadi suami yang baik dan bisa apa ya istilahnya ya, ya pokoknya baik aja sih, bingung juga bilangnya apa ya. Di usia ke-30 tahun, banyak sudah suka duka hidup yang telah dilewati. Semua punya makna, punya arti yang selalu membekas dalam kehidupan Titi Kamal. Dan doa orang tua, keluarga, juga sahabatnya, semoga saja bisa menjadi pendorong semangat hidup Titi Kamal ke depan. Kalau ke mama ya semoga bisa tetap sehat walafiat seperti sekarang ini, bisa tetap berkumpul bersama keluarga tercinta dan bisa terus melihat cucu-cucunya berkembang, anak-anaknya berkembang makin maju gitu. Dan semoga bisa tetap humble seperti sekarang ini gitu, dan sebagai ibu, contoh ibu yang baik gitu buat anak-anaknya gitu, dan emang menjadi teladan saya juga sih mama gitu. Dan makasih banget mendukung karir saya dari saya masih kecil, nganter-nganterin kesana kesini gitu, benar-benar didukung banget deh karirnya gitu. Dan makasih juga sama doanya yang luar biasa untuk anak-anaknya. Nah, untuk Titi dan Tian, selamat berkarya, semoga sukses semuanya, maupun yang lain juga ikut sukses, amin. Pokoknya Yueke pengen berharap Titi sama Tian punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dirahmati sama Allah gitu, amin. Buat Titi sukses, semoga yang paling gua doakan sampai saat ini, semoga Titi dapat momongan, menjadi keluarga yang utuh, bahagia selalu, dan bisa membahagiakan orang tua. Itu aja sih. Buat Titi ya tetap baiklah, tetap baik jadi orang, terus rendah diri, terus rendah hati, terus ya tetap sayang sama keluarga, sama teman-teman. Pokoknya yang terbaik aja deh buat Titi. Lagu Jablay itu heboh banget, tapi saya sempat nggak mau jadi terlena. Saya pengen tetap orang melihat saya nyanyi dangdut hanya di film Mendadak Dangdut gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba saya ikut 50 kota nyanyi Jablay gitu. Nggak, udah ada yang nawarin sih, tapi saya mau tetap waktu itu sebagai aktris aja, dan orang cuma bisa nonton di film Mendadak Dangdut saya nyanyi Jablay gitu. Jadi memang belum mau jadi penyanyi saat itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Mas Piyu Padi tahun 2008 atau 2009. Terus kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya tercetus, gimana kalau masuk label Mas Piyu dan Mbak Florin untuk jadi penyanyi gitu. Dan saya pikir mungkin udah saatnya, karena kan jeda dari Mendadak Dangdut 2006 ke 2009 kan lumayan jauh. Jadi orang juga untuk saya bikin image baru sebagai penyanyi pop udah saatnya gitu. Jadi maksudnya udah saat yang tepat gitu, nggak terlalu deket jaraknya. Acting sih sebenarnya sekarang udah kalau bisa tetap di-maintain seperti sekarang ini ya, bisa tetap memilih peran yang saya suka gitu, dan semoga bisa menjalankan peran-peran lain lagi yang jauh lebih menantang, mungkin sebagai pilot, sebagai atlet, apalah gitu. Jadi ya terus berjalan aja, semoga sampai tua bisa tetap syuting yang menantang, yang seru-seru. Kaget sih, nggak nyangka aja gitu bisa
bisa sampai finalis aja udah seneng banget gitu. Terus akhirnya saya waktu penjurian tuh cuma bermodalkan seadanya gitu kan. Akhirnya ya udah waktu itu siapa ya penjuriannya, banyak sih, ada Mas Aji Notonegoro juga gitu, sama ibu yang banyak deh gitu. Terus akhirnya nggak nyangka aja tiba-tiba aku apa adanya aja sih ditanya, ngefansnya sama siapa? Oh waktu itu Mike Tyson. Soalnya apa gitu waktu itu, soalnya apa, dia gigih perjuangannya apa segala macam. Terus totonya ya udah akhirnya juara 1 itu kaget banget gitu, tiba-tiba bisa menang. Wah kaget. Banyak, paling gara-gara seneng banget makan kecapi. Waktu itu makan terus tiba-tiba hampir ketelan gitu. Terus udah gitu langsung untung ada om ngebantuin dorong jeduk-jeduk dari belakang gitu. Gebuk-gebuk akhirnya pluk keluar lagi gitu kecapinya. Bisa dibilang gitu sih, karena kan selama saya putus sambung saya juga deket sama beberapa cowok gitu ya. Maksudnya kenal sama A, B, C, D. Kayaknya nggak ada yang pas gitu. Maksudnya kayaknya jangan-jangan ini yang pas buat saya gitu. Caranya diem dulu, menghindar dulu. Misalnya beberapa jam atau berapa lama. Tapi nggak lama sih, nggak nyampe sehari udah baikan lagi gitu.